Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semuanya, apakah itu Metal Force Field atau bukan, kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Jadi mengapa kita tidak membagi menjadi dua tim dan memasuki aula terlebih dahulu? Jin Liu berkata setelah merenung sejenak. Aku ingin tahu bagaimana kita akan pergi dulu. Yu Kuohai mengangkat alisnya dan bertanya. Semua orang yang mengolah metode kultivasi unsur logam dan yang mahir dalam formasi larangan akan membentuk tim pelopor dan memasuki pintu terlebih dahulu. Jika memang ada formasi yang mendukung Metal Force Field, mereka yang mahir dalam melanggar larangan akan keluar larangan dan tim garda depan akan mengikuti, kata Jin Liu. Taoist Jin, meskipun metode ini bagus, itu tidak adil. Paviliun bebas khawatir kami terutama mempraktikkan metode kultivasi atribut logam. Bukankah ini berarti kami harus menguji jalan untuk Anda? Wakil pemimpin Paviliun Zhao melangkah maju dan berkata, Zhaoist Tao, jangan cemas. Semua orang di tim garda depan, terlepas dari apakah ada batasan di pintu, selama ada sesuatu, itu akan menjadi milikmu. Bagaimana? Sebagai tim belakang, kami tidak akan melakukan apa-apa. Kami juga perlu memberikan dukungan di luar pintu. Jika ada yang tidak beres, kami secara alami akan mendukung Anda. Jin Liu melambaikan tangannya dan berkata, jika itu masalahnya, itu masuk akal. Wakil pemimpin Paviliun Zhao berpikir sejenak dan berkata, kali ini, tim pelopor akan terdiri dari Fierce Light City, Worry Free Pavilion, dan Sekte Tianshui kami yang berlatih metode kultivasi atribut logam. Sedangkan untuk Sekte Ling Xiao, Menara Wewangian Tinta, dan Lembah King Suo, kami juga akan pilihlah beberapa teman Taois yang pandai dalam pelanggaran pembatasan. Bagaimana? Jin Liu berpikir sejenak dan berkata, semua orang mendengarkan dan merasa bahwa itu adalah rencana yang masuk akal, jadi mereka semua mengangguk dan setuju. Han Li melihat Yu Kuohai berjalan ke arahnya dan tahu bahwa dia akan menggunakan dia untuk mengarang angka lagi. Dia terdiam. Namun, dia awalnya berencana untuk memasuki pintu terlebih dahulu, jadi ketika Yu Kuohai berbicara, dia tidak bermaksud menolak dan setuju. Namun, yang mengejutkannya adalah Yu Kuohai ingin bergabung dengan tim garda depan juga. Setelah semua orang memilih kandidat untuk tim pelopor, mereka membentuk tim yang terdiri dari kurang dari 100 orang. Saya sedang berpikir tentang bagaimana memilih pemimpin untuk tim pelopor. Saya tidak menyangka Taoist Yu, Taoist Yang, dan Taoist Zhao bersedia bergabung. Sungguh mengejutkan, Jin Liu berkata sambil tersenyum. Hehe, itu tidak benar. Karena lebih dari separuh orang Paviliun bebas khawatir telah masuk, sebagai pemimpin, bagaimana saya bisa menunggu di luar? Wakil pemimpin Paviliun Zhao menjawab. Orang-orang di sektenya memandangnya dengan hormat di matanya. Penatua yang melangkah maju dan berkata, ada banyak orang dari kota Redien yang telah bergabung dengan kelompok pendahulu. Saya secara alami akan bergabung dengan mereka dan maju dan mundur bersama. Ling Xiao Ark kami tidak berspesialisasi dalam teknik kultivasi tipe logam. Aku, Yu Kuohai, pengecualian. Kali ini, aku akan bergabung dengan kelompok pendahulu dengan rekan Taoist Si. Yu Kuohai melanjutkan. Saat Han Li mendengarkan kata-kata yang membangkitkan semangat ini, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Pada akhirnya, tujuan orang-orang ini adalah untuk masuk lebih dulu dan memanfaatkan kesempatan untuk merebut harta. Adapun apakah itu adalah Metal Force Field di dalamnya, mungkin mereka merasa bahwa mereka memiliki cara untuk menghadapinya, atau mungkin mereka hanya mengharapkan sebuah kebetulan. Han Li sama sekali tidak peduli tentang ini. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah Lan bersaudara yang juga merupakan bagian dari kelompok pendahulu. Sebelumnya, ketika melanggar formasi, mereka tidak menyerahkan diri. Namun,
dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah memasuki pintu. Lan Yuanzi awalnya berbicara dengan Lan Yan ketika dia tiba-tiba merasakan seseorang sedang menatapnya. Dia sedikit mengernyit. Ketika dia tiba-tiba menoleh, dia menemukan bahwa tatapannya sudah menjauh. Tidak ada yang melihat ke arahnya. Ada apa, saudara? Lan Yan bingung. Tidak ada, itu mungkin hanya ilusi. Lan Yuanzi tersenyum dan berkata, bagaimana jika memang ada harta setelah kita memasuki pintu? Lan Yan tiba-tiba beralih ke transmisi suara dan bertanya, jika ada harta, kakak secara alami akan mengambilnya dan memberikannya kepadamu. Lan Yuanzi menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu kakak akan bertanggung jawab untuk merebut harta itu. Serahkan pemandangan ini padaku. Aku pasti akan membunuh mereka semua. Senyum Lan Yan murni saat dia mentransmisikan. Orang-orang ini cocok sebagai umpan meriam. Tidak perlu terburu-buru membunuh mereka. Lan Yuanzi mengirim. Mendengar ini, Lan Yan mengerutkan kening dan berkata dengan enggan, tapi jika aku tidak membunuh mereka semua, aku harus selalu berpura-pura menjadi gadis jelek ini. Aku tidak menginginkan itu. Jika kamu membunuh mereka semua, bahkan jika kamu kembali ke penampilan aslimu, kepada siapa kamu akan menunjukkannya? Lan Yuanzi berkata sambil tersenyum. Tentu saja untuk kakak laki-laki, dan hanya untuk saudara laki-laki. Bagaimana mungkin hal-hal buruk itu layak untukku? Kata Lan Yan sambil tersenyum. Lagi pula, di hati kakak, kamu akan selalu menjadi wanita tercantik di dunia. Tidak masalah apakah kamu mengubah penampilanmu atau tidak. Mata Lan Yuanzi lembut saat dia melihat wanita di sampingnya dan mengirimkan suaranya. Yang terakhir tersipu ketika mendengar ini, dan matanya yang cerah seperti sutra. Setelah beberapa penyesuaian, kedua kelompok itu sampai ke pintu yang dipenuhi dengan cahaya keemasan, satu di depan dan satu di belakang. Jin Liu mengangguk dan berkata, rekan Taois, jangan khawatir dan maju terus. Kami akan menjaga barisan di belakang. Tidak akan ada masalah. Mata Suqian terasa dingin, dan wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yu Kuohai dan Penatua yang saling memandang dan mengangguk. Mereka memimpin Han Li dan yang lainnya ke pintu. Orang-orang paviliun bebas khawatir juga mengikuti di belakang dan berjalan masuk. Begitu mereka melewati pintu, mereka diliputi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Sosok mereka langsung menghilang, bahkan aura yang mereka pancarkan menjadi sedikit sulit dideteksi. Han Li berjalan di belakang Yu Kuohai dan Penatua Yang. Begitu dia melangkah ke ruang di belakang pintu, dia merasakan tubuhnya menegang, dan ada kekuatan pengikat yang kuat datang dari segala arah. Kekuatan pengikat ini berbeda dengan tekanan berat atribut bumi dan viskositas atribut air. Itu adalah semacam kekuatan pengikat yang tampaknya terjerat dan ditarik oleh benang logam yang sangat keras namun ada di mana-mana. Bersamaan dengan itu, ada juga hembusan angin keemasan yang memotong tulang yang berhembus ke wajah mereka seperti pisau daun willow, memotong pipi dan membuat mereka merasa sakit. Cahaya keemasan memenuhi sekeliling dan terus menstimulasi mata semua orang, menyebabkan penglihatan mereka sedikit terhalang. Itu sudah menjadi kabur beberapa ratus kaki jauhnya, seolah-olah diselimuti lapisan kabut emas kabur. Wakil pemimpin paviliun Zhao memperhatikan keanehan di sekitarnya dan berseru, apa yang terjadi? Perasaan ini, mungkinkah? Penatua yang sedikit menyesal dan tersenyum pahit ketika dia berkata, perisu itu benar. Ini benar-benar medan kekuatan logam. Setelah itu, dia memutar pergelangan tangannya, mengeluarkan manik emas, dan meletakkannya di depan dadanya. Segera, busur cahaya keemasan mekar darinya, melindungi seluruh tubuhnya. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia masih membutuhkan harta sihir untuk menahan efek dari Metal Force Field, apalagi yang lainnya.
Mereka semua mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan melepaskan cahaya spiritual pelindung untuk menahan korosi dari kekuatan ini. Yu Kuohai membentuk segel tangan dan menggunakan semacam metode kultivasi. Garis-garis emas muncul di tubuhnya dan juga memblokir efek metal force field. Namun, konsumsi kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Medan kekuatan logam yang begitu kuat, apakah Anda pernah melihatnya sebelumnya? Harus ada formasi yang mendukungnya. Kalian cepat periksa di mana mata formasi itu dan hancurkan untukku. Ekspresi Yu Kuohai sedikit berubah saat dia menunjuk Han Li dan yang lainnya. Han Li juga dipengaruhi oleh Golden Force Field, tetapi fisiknya jauh lebih unggul dari orang-orang ini, jadi dia secara alami tidak merasakan banyak rasa sakit. Namun, untuk mencocokkan statusnya saat ini, dia juga membungkuk dengan alis berkerut dan ekspresi kesakitan. Sebelum Han Li bisa menyelesaikannya, Yu Kuohai dengan kasar memotongnya. Di medan gaya logam ini, akan sulit untuk bergerak bahkan satu langkah pun. Rekan Taois Yu, bukannya aku tidak ingin membantu, tapi aku benar-benar memiliki hati untuk. Kurangi omong kosong, cepat dan pergi. Jika kami tidak menghapus formasi ini, kami tidak akan dapat mengambil harta apapun. Kita semua akan mati di sini. Yu Kuohai berkata dengan marah. Han Li pura-pura menghela nafas tak berdaya. Dia memilih arah dan pergi untuk menyelidiki. Di Metal Force Field ini, meskipun kekuatan indera ilahi seseorang tidak sepenuhnya tidak berguna, itu juga sangat dibatasi. Bahkan dengan kekuatan indera Han Li, dia hanya bisa menjelajahi radius kurang dari 1000 kaki. Mata ajaib neraka ke-9 juga dibatasi, sehingga Han Li tidak dapat melihat seluruh ruang di balik pintu. Setelah berjalan 100 langkah ke depan, dia melihat pilar batu emas tebal di depannya. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, dan itu masih berkedip dengan cahaya keemasan. Fluktuasi aneh dipancarkan darinya. Mungkinkah ini salah satu formasi dari Metal Force Field? Han Li bergumam. Dia berjalan ke pilar batu dan mengangkat tangannya untuk menyentuh pilar dengan lembut. Dia merasakan kekuatan tajam menembus ujung jarinya. Han Li melihat ke atas pilar batu emas dan melihat bahwa bagian atas pilar terkubur dalam cahaya keemasan. Dia tidak bisa melihat semuanya, tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa sepertinya ada binatang aneh dengan sayap terukir di atasnya. Duri tajam di bawah sayapnya terlihat melalui cahaya keemasan. Saat dia hendak memeriksa dengan cermat arti dari rune, dia tiba-tiba mendengar suara siulan di atas kepalanya. Binatang aneh bersayap itu bukanlah patung, melainkan makhluk hidup menukik ke arahnya. Tubuh Han Li segera melintas saat dia meluncur mundur. Binatang mutan yang menukik hampir melewati tubuhnya saat turun. Tepi sayapnya berkilauan dengan cahaya keemasan, dan itu dijiwai dengan aura yang sangat tajam saat merobek celah di ruang sekitarnya. Memanfaatkan belokan itu, dia melihat penampilan binatang aneh itu dengan jelas. Dia menemukan bahwa itu berbentuk seperti elang emas. Meski tidak besar, energi yang dikaitkan dengan logam yang dikandungnya sangat kuat. Itu adalah binatang logam lain. Namun, aura yang dikaitkan dengan logam dari binatang logam ini bahkan lebih kuat dari 2 harimau logam ganas yang pernah ditemui Han Li sebelumnya. Saat tidak bergerak, ia benar-benar menyatu dengan lingkungannya. Bahkan Han Li tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Serangan elang emas meleset. Itu mengetukkan sayapnya ke tanah dan membalik ke atas. Itu menyapu sayapnya ke arah Han Li, dan cahaya keemasan menyilaukan menebas, langsung merobek kekosongan dan terbang ke arahnya. Han Li memutar pergelangan tangannya, dan cahaya keemasan menyala. Pedang bambu awan muncul, menghalangi cahaya keemasan. Pedang azure awan bambu bergetar saat dihantam, dan busur emas petir yang melingkari mereka berkurang setengahnya. Han Li melambaikan tangannya dan menghunus pedang ke sisinya. Kemudian,
dia memberi isyarat dengan tangannya yang lain dan mengayunkannya ke depan. Semburan cahaya listrik menyala, dan semburan guntur dan kilat keemasan keluar dari pedang. Itu memadat menjadi bilah listrik emas, dan menebas secara horizontal. Cahaya keemasan di kehampaan terbelah seperti pisau yang memotong tahu. Kedua sisi cahaya keemasan melonjak dan runtuh kedua arah, memperlihatkan kehampaan yang jelas di tengah. Golden Condor tampaknya takut akan keganasan pedang listrik cahaya emas. Itu mengepakkan sayapnya dengan keras, dan sosoknya melonjak lurus ke atas. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia melihat celah yang robek oleh cahaya pedang. Dia melihat tidak kurang dari 100 pilar batu emas di kejauhan. Masing-masing bertuliskan pola jimat. Binatang logam dengan berbagai bentuk dan ukuran berjongkok di atas setiap pilar. Dimanapun cahaya keemasan lewat, mata binatang logam ini terbuka. Satu persatu, mereka diam-diam melompat turun dari pilar batu dan berjongkok seperti harimau dan macan tutul yang sedang berburu mangsa. Mereka perlahan berjalan menuju arah Yang Kai. Cahaya pedang-pedang hangat awan bambu berangsur-angsur menghilang. Cahaya keemasan di sekitarnya menyebar lagi, dan secara bertahap menutupi sosok itu. Apa yang telah terjadi? Yu Kuohai dan yang lainnya memperhatikan bahwa sepertinya ada sesuatu yang aneh di depan mereka. Hanya ada keheningan dalam cahaya keemasan. Tidak ada yang menjawab, kecuali beberapa orang yang telah diperintahkan untuk menemukan poros formasi. Orang-orang lainnya memiliki perasaan aneh di hatinya. Mereka berkumpul bersama. Tampaknya ada sesuatu dalam cahaya keemasan ini. Penatua yang melihat cahaya keemasan yang melonjak di depannya dan berkata dengan ragu-ragu. Semua orang merasa semakin tidak nyaman ketika mereka mendengar ini. Mereka terlihat sangat gugup. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di depan mereka. Semua orang mengepalkan senjata di tangannya dan dengan hati-hati menjaga diri mereka sendiri. Semburan cahaya keemasan melonjak hebat, dan sesosok tubuh tiba-tiba keluar. Yu Kuohai sudah memegang pisau emas lurus di tangannya. Cahaya keemasan berdesir di permukaan pisau. Ketika dia hendak menebas, dia mendengar pria itu berteriak, "Hei, ini aku. Ini aku. Jangan lakukan itu." Rekan Taoishi, Yu Kuohai dengan cepat menghentikan kerumunan dan bertanya. "Rekan Yu, ada metal beast di sini?" Banyak metal beast. Sosok Han Li muncul dan berkata dengan gugup. "Aku bertanya-tanya apa itu. Jadi itu hanya binatang logam." Mendengar kata-kata tidak jelas dari Han Li, Yu Kuohai sedikit rileks. Begitu dia selesai berbicara, beberapa suara yang menusuk udara terdengar di sekitarnya pada saat bersamaan. Beberapa mayat yang rusak terlempar dari arah yang berbeda dan jatuh di kakinya. Han Li menoleh dan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dikirim untuk mencari pivot array. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, suara sesuatu yang merobek udara bergema di sekitarnya. "Itu datang," kata Han Li dengan suara rendah. Saat dia berbicara, tatapan Han Li tertuju pada Lan bersaudara. Keduanya jelas menyadari kelainan itu. Tidak hanya mereka tidak berkumpul dengan orang banyak, tetapi juga sedikit menjauhkan diri dari orang banyak. Mereka berdiri saling membelakangi, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. "Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatanmu." Jantung Han Li berdetak kencang, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Embusan angin menggulung. Garis-garis bilah angin keemasan menyapu ke arah kerumunan, berubah menjadi tornado cahaya keemasan besar yang mengelilingi kerumunan. Cahaya keemasan yang menyilaukan di sekitar mereka banyak menghilang, dan pandangan orang banyak menjadi lebih jelas. Namun, yang membuat mereka ngeri, ratusan sosok emas besar telah muncul di sekitarnya. Di antaranya adalah harimau, macan tutul, serigala, ular, elang, tikus, dan kadal dari segala bentuk dan ukuran. Masing-masing metal beast ini memancarkan aura yang sangat kuat. Melihat itu,
Yu Kuohai benar-benar ingin menelan kata-katanya sendiri, hanya binatang logam kembali ke mulutnya. Dia telah berada di pegunungan sumber emas selama bertahun-tahun, dan dia telah pergi ke lapangan kekuatan logam beberapa kali. Tapi kapan dia pernah melihat Metal Beast seperti itu? Kapan dia pernah melihat formasi seperti itu? Wakil pemimpin Paviliun Zhao adalah yang pertama bereaksi, dan berteriak, murid-murid mansion bebas khawatir, cepat membentuk formasi. Iya, orang-orang dari Worry Free Mansion adalah yang pertama menanggapi, dan berkumpul di sekitar wakil pemimpin Paviliun Zhao. Mereka semua memutar pergelangan tangan mereka, dan sebuah roda emas muncul di tangan mereka. Mereka melemparkannya, dan suara siulan terdengar. Saat nyanyian berlanjut, puluhan roda emas perlahan bergetar, membentuk formasi roda emas besar di atas kepala semua orang. Di dalam formasi, ada gelombang cincin emas yang terus beriak, seperti bunga emas yang bermekaran. Mari kita membentuk formasi bersama. Melihat ini, Yu Kuohai buru-buru berteriak. Ling Xiao Chapter dan Fierce Light City mereka tidak memiliki orang sebanyak Worry Free Mansion. Jika mereka membentuk formasi sendirian, kekuatannya pasti akan kalah dengan yang pertama. Rekan Yu, metode kultivasi yang kita latih berbeda, dan formasi sulit diakomodasi. Sekte Anda harus membentuk formasi sendiri. Mata wakil pemimpin Paviliun Zhao berkilat dengan jejak kelicikan saat dia berkata. Mendengar ini, Yu Kuohai memelototinya dengan ganas. Setelah memberi tahu Penatua Yang, kedua sekte itu berkumpul dan mulai membentuk formasi bersama. Meski dikatakan formasi gabungan, nyatanya hanya formasi lapisan formasi yang saling menempel. Lagi pula, tanpa bimbingan dan latihan dari seorang kultivator yang mahir dalam seni formasi, mustahil untuk membentuk formasi fusi. Rekan Si, apa yang kamu lakukan di sana? Cepat dan bentuk formasi. Yu Kuohai melihat Han Li masih berdiri di tempat yang sama, memandangi Lan bersaudara, dan buru-buru berteriak. Han Li menoleh untuk melihat dua penghalang cahaya di atas dua sekte, satu merah dan satu biru. Jejak kasihan melintas di matanya, tetapi dia tidak bisa diganggu untuk terus bertindak dan berkata, jangan khawatir. Dia berkata, saya secara khusus kembali untuk memberi tahu Anda, artinya Anda harus bersiap untuk melarikan diri. Mengapa Anda semua begitu bodoh? Dengan formasi seperti itu, apa yang bisa dipertahankannya? Kamu bajingan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mata Yu Kuohai berkilat dengan sedikit keraguan, dan dia berkata dengan marah. Lupakan saja, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jaga dirimu baik-baik. Han Li tersenyum acuh tak acuh, dan tidak lagi menoleh. Begitu suaranya jatuh, di antara binatang logam di sekitarnya, serigala emas raksasa telah melancarkan serangan. Serigala emas raksasa mengangkat salah satu cakar depannya, dan kukunya seperti bilah emas yang menembus kehampaan, langsung menghantam formasi roda emas di atas kepala orang-orang di rumah bebas khawatir. Aktifkan formasi dengan seluruh kekuatanmu. Wakil pemimpin Paviliun Zhao berteriak. Semua murid Worry Free Mansion meraung, dan semuanya dengan gila merangsang kekuatan spiritual surgawinya. Formasi roda emas di atas kepala mereka menyala seperti matahari yang terik, dan kecemerlangannya bahkan lebih terang daripada metal force field itu sendiri. Begitu cakar serigala bersentuhan dengan formasi, terdengar suara tajam yang membuat gigi seseorang sakit. Setelah itu, formasi roda emas yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu robek menjadi 3 lubang besar. Garis-garis bilah emas menembus lubang dan segera, serangkaian suara pecah bisa terdengar. Formasi yang dibentuk oleh upaya bersama dari banyak dewa emas tidak lemah, tetapi di bawah serangan monster logam, itu seperti tanah liat, dan tidak dapat menahan sama sekali. Roda emas di tangan murid Worry Free Mansion pecah satu demi satu, dan suara ledakan tidak berhenti, karena meledak menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat,
darah dan daging beterbangan dalam formasi, dan jeritan terdengar terus-menerus. Lebih dari separuh kultivator Worry Free Mansion terbunuh atau terluka. Melihat hal tersebut, ekspresi Yu Kuohai akhirnya menjadi ketakutan. Jika formasi Worry Free Mansion tidak dapat menahannya, apa gunanya formasi yang telah mereka kumpulkan pada menit terakhir ini? Menyebar dan keluar, temukan kesempatan untuk melarikan diri, teriak Yu Kuohai. Semua kultivator Ling Xiao Arc dan kota Lie Guang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mendengar ini, mereka segera menggunakan cara penyelamat hidup terkuatnya, dan tersebar ke segala arah. Di ruang angkasa, semua jenis sinar aneh menyala, tetapi tanpa kecuali, semuanya ditekan oleh Metal Force Field, dan keefektifannya sangat berkurang. Gerakan mereka sepertinya segera merangsang monster logam itu. Hampir pada saat yang sama, semua monster logam bergerak, menggigit dan menyerang yang berani menerobos masuk. Seluruh ruang jatuh ke dalam kekacauan, dan semua jenis jeritan terdengar. Jubah ajaib Yu Kuohai mengalir dengan cahaya biru, dan lapisan sisik emas muncul di permukaannya. Permukaannya dipenuhi cahaya, dan terlihat sangat luar biasa. Saat lapisan cahaya ini menyala, dia tampak seperti ikan emas, dengan bebas melewati kerumunan yang kacau, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh Metal Force Field, dan kecepatannya tidak lambat. Jika bukan karena dia masih dikelilingi oleh monster logam, dia akan melarikan diri lebih dari 10 mil jauhnya. Penatua yang dari kota Lie Guang juga telah berubah menjadi jubah api merah, dan dia telah berubah menjadi naga api merah yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Dia juga bolak-balik melalui kerumunan. Kemanapun dia lewat, api menyala, dan banyak kultivator dari sekte yang sama dibakar, tetapi mereka tidak punya waktu untuk peduli. Mereka terus menghindari serangan monster logam, mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, tampaknya ada tangisan yang jelas di atas kepala mereka, dan seekor elang emas menukik ke bawah, kedua cakar baja emasnya tiba-tiba menyambar naga api itu. Ketika Penatua yang merasakan kekuatan atribut logam menakutkan yang terkandung di dalamnya, dia buru-buru menembusnya dengan sekuat tenaga, nyaris menghindari pengejaran burung condor emas. Sebaliknya, dia langsung bertabrakan dengan Han Li. Pergilah, Penatua yang terbakar amarah saat ini, dan dia berteriak pada Han Li. Han Li sedikit mengernyit, dan menoleh untuk menatapnya, dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Ketika Penatua yang melihat ini, dia menjadi semakin marah. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan nyala api yang tak tertandingi, menenggelamkan seluruh tubuh Han Li di dalamnya. Mencari kematian, Penatua yang mencibir. Kemudian, dia melihat telapak tangan yang tebal tiba-tiba menjangkau dari api di depannya yang belum menghilang. Itu menarik busur di udara dan menamparkan kepalanya dengan keras. Penatua yang hanya merasakan kekuatan besar yang dapat menjatuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, dan kemudian jiwanya gelisah, dan kesadarannya tersebar, dan dia merasa seolah-olah jiwanya telah terbang keluar dari langit. Pada saat kesadarannya kembali normal, seluruh tubuhnya telah dicengkeram erat oleh cakar baja elang emas. Tidak, dia meraung putus asa, tapi suaranya berhenti tiba-tiba. Tubuhnya tercabik-cabik menjadi 3 bagian oleh elang emas, dan ketika dia jatuh, dia ditelan oleh 3 monster logam. Setelah Han Li menamparnya, dia tidak melihat Penatua yang lagi, dan pemandangan ini kebetulan jatuh ke mata Yu Kuohai, yang melarikan diri dengan panik. Hatinya terasa seperti disambar petir, dan pikirannya menjadi kosong. Ketika dia sadar kembali, dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Dia mengutuk Han Li, pria yang dengan susah payah berpura-pura tidak bersalah, dan berdoa agar Han Li tidak menyelesaikan masalah dengannya nanti. Han Li sama sekali tidak peduli dengan mereka, dan jika Penatua yang tidak menghukum mati, dia tidak akan peduli sama sekali. Pada saat ini,
Pandangannya tertuju pada Lan bersaudara sedikit lebih jauh.